Halo, assalamualaikum Lena. Waalaikumsalam dah. Gimana nih kabarnya pada pagi ini? Alhamdulillah sehat lah walaupun agak mendung lah hari ini ya. Karena tadi kiranya hujan itu agak takut kan pagi itu. Dulu kan hujan kan. Jadi kena dari jam 7 kena di sini tadi tuh. Masya Allah. Kelihatan sekali. Ini nih kita kan selama pembelajaran kita ada belajar tentang sejarah matematika di India, Yunani kuno, Mesir. Nah, kan sekarang ini Izani mau bertanya-tanya nih tentang sejarah matematika di India gitu. Apa sih kontribusinya, siapa saja ilmuwannya, dan apa hasil dari sejarah tersebut yang dapat kita gunakan pada saat sekarang ini. Nah, untuk beberapa pertanyaannya itu bisa menanya nih perkembangan matematika di India itu khususnya tuh pada tahun 2600 sampai 1900 Masehi. Jadi menurut Rena perkembangan matematika ilmuwan atau pengetahuan di India itu kan awalnya tahun tahun 2600 sampai 1900 sebelum Masehi. Nah, jadi waktu awal itu pengetahuan matematika ini digunakan juga pada bidang astronomi pada saat itu. Nah, jadi awal perkembangan matematika atau ilmu pengetahuan di India itu terjadi pada di aliran Sungai Indus. Nah, jadi disebut peradaban lepas Sungai Indus saat itu. Berarti peradaban itu berawal dari peradaban Sungai Indus ya? Oh gitu. Nah, selanjutnya nih kan berawal dari peradaban Sungai Indus nih ya. Apa yang dapat Anda katakan tentang peradaban Sungai Indus dan apa kontribusi dari peradaban tersebut terhadap matematika gitu? Jadi pada saat itu kan peradaban Sungai Indus itu kan terjadi di aliran Sungai Indus. Nah, jadi pengetahuan matematika saat itu terjadi sepanjang aliran Sungai Indus sampai ke aliran Sungai Gahar kalau nggak salah. Nah, jadi kalau saat ini itu disebut sebagai Pakistan dan India. Jadi antara Pakistan sepanjang aliran Pakistan ke India. Nah, jadi peradaban itu jadi dari Pakistan sampai ke India. Nah, jadi peradaban itu disebut dengan Harappa karena jadi peradaban itu kan terjadi sepanjang Sungai Indus dan Sungai Gahar atau yang saat ini kita sebut sebagai Pakistan dan India. Nah, jadi di situ juga disebut pada saat itu lembah Harappa karena penggalian kan aliran sungai itu, jadi penggalian pertamanya disebut dengan Harappa. Nah, jadi pada saat itu penduduk asli India itu disebut dengan Dravida pada saat itu. Nah, jadi terus juga ada terjadi perebutan daerah itu oleh bangsa Arya. Nah, jadi bangsa Arya itu awalnya merebut wilayah India ini, jadi menanglah bangsa Arya ini. Nah, terus kan mungkin bangsa Arya itu mungkin dia menjelajahi juga gimana India ini. Jadi dia menemukan beberapa penemuan seperti bahasa Sanskerta dan tulisan Hindu pada saat itu. Nah, jadi pada saat situlah dimodifikasi juga oleh orang bangsa Arya ini gitu melakukan pembaharuan ilmu gitu. Nah, juga pada saat itu dia juga menemukan beberapa penemuan membangun altar Buddha itu. Nah, jadi orang India ini membangun altar Buddha ini menggunakan suatu sistem triple Pythagoras dengan cara merentangkan tali untuk membangun altar Buddha itu. Oh iya, karena kebanyakan agama Buddha ya. Nah, selanjutnya nih kan ada masuk bangsa Arya dan bangsa Dravida ini penduduk asli itu. Nah, bagaimana interaksi antara kedua bangsa ini yang dimana interaksi tersebut dapat mempengaruhi sejarah matematika gitu. Nah, itu sudah kalian bilang tadi. Jadi bangsa Arya ini datanglah ke India ini juga. Ya. Jadi seperti merebut wilayah gitu kan. Ya. Nah, jadi saya disebutlah menanglah bangsa Arya ini. Ya. Nah, jadi di situ
bangsa Arya itu menemukan sebuah beberapa penemuan seperti bahasa Hindu dan juga bahasa Sanskerta, tulisan Hindu ya, tulisan Hindu dan bahasa Sanskerta. Nah, itu juga kan pada saat itu kan itu penggunaan tulisan yang digunakan pada bangsa India pada saat itu. Jadi dia melakukan pengembangan ilmu itu. Ini sejauh ini pasti ada nih ilmuwan yang dari India yang dimana karya-karya ilmuwan itu berguna bagi kita sampai sekarang. Siapa sih ilmuwan yang berasal dari India gitu? Beberapa yang pernah ingat itu ada Panini, itu Pangala, kalau salah Pangala, Surya Bharata apa itu Aryabhata. Jadi kalau Panini ini pernah lupa siapa penemuannya. Kalau Pangala itu dia menemukan bilangan Fibonacci. Fibonacci atau pada saat ini kita gunakannya seperti deret trigonometri gitu kan, sistem barisan bilangan. Terus kalau Surya Bharata kalau salah itu dia menemukan sistem trigonometri, jadi sin, cos dan juga sinus kita bagikan gitu kan. Terus kalau pada apalagi Aryabhata ini dia menghasilkan sebuah buku yang berjudul Aryabhatiya. Nah, jadi karya bukunya itu berisikan tentang sistem trigonometri yaitu sin, cos, tan gitu kan, dan juga diferensiasi. Nah, soalnya nih dari tokoh-tokoh yang disebutkan Venus tadi ya, pasti ada tokoh yang sangat menonjol gitu pada masa ini. Siapa sih tokoh yang sangat menonjol tersebut? Menurut Vena rasanya Aryabhata ini sih, kan karyanya berjudul Aryabhatiya itu kan berisi tentang fungsi sinus, sin, cos dan juga diferensiasi. Juga ada banyak itu penemuannya yang berisikan buku itu kan. Dan penemuannya itu juga kita gunakan pada saat ini. Jadi menurut Vena itu Aryabhatiya itu. Aryabhata ya. Aryabhata ya. Nah, yang terakhir nih, kan matematika di India ini yang menunjukkan sistem numerasi. Sedangkan dulu itu sistem angka itu belum ditemukan gitu. Nah, bagaimana sih sejarahnya penemuan angka nol ini di sejarah matematikawan India gitu? Okay. Kalau penemuan angka nol ya, kan sebelum itu kan ada namanya sistem bilangan Brahma. Nah, Brahma itu kan dari pada saat itu sistem bilangan yang lama itu pada saat abad 3 sebelum Masehi. Nah, jadi itu dari angka 1 sampai dengan angka 9. Nanti bisa ditentukan seperti bentuk bilangannya. Nah, terus juga selanjutnya itu bilangan Gupta. Nah, Gupta ini terjadi pada abad 4 sampai 6 Masehi itu lagi. Nah, jadi emang lama itu Brahma itu emang lama sistem bilangannya itu. Sampai menuju ke Gupta. Nah, jadi itu emang modifikasi dari Brahma sih itu, cuma kayak ya mungkin dibawa sedikit lah gitu. Terus juga ada namanya Nagari Vida itu lupa lah namanya kan, itu terjadi pada itu cuma modifikasi satu abad itu terjadi pada abad 7 Masehi. Nah, situ sudah ada ditemukan angka nolnya itu. Jadi sudah ada 10 angka bilangan yaitu dari 1, 2, 3, 9 sampai 0 juga ada 10 itu. Nah, kalau penggunaan angka nol ini pada saat itu kan belum ada pada sistem bilangan Brahma dan juga Gupta. Jadi untuk penggunaan misalnya mereka ingin menulis 306 atau 306 gitu misalnya kan. Nah, jadi tidak mungkin dong dia cuma menulis 3 dan 6. Berarti itu maksudnya itu 36 ya. Jadi untuk menjelaskan bagaimana 306 itu orang India itu memberikan sebuah simbol seperti titik atau bundaran atau lingkaran gitu, atau mungkin pada saat itu disebut dengan K. Jadi K itu bacanya gitu kan. Jadi untuk menyimbolkan atau menuliskan angka bilangan 306 berarti dia menuliskan 3 itu, terus 0 itu titik atau bundaran. Nah, terus tadi bukan juga Oh, jadi begitu ya. Jadi untuk menandai angka 0 tersebut dan beda karena 36 garis itu hanya ditandai dengan titik.
Terima kasih Vena. Mungkin dengan pemaparan Vena ini seperti paham lah ya gimana secara pendidikan di India gitu. Dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya hadir podcast kita pada pagi hari ini. Mungkin sekian dulu podcast kita pada pagi hari ini. Saya dulu. See you. See you.